Dap San Sabtup, dapur santapan sabda Allah dan tubuh darah Yesus, Minggu 14 B 7 Juli 2024. Umat Allah dalam Kristus. Santapan sabda hari Minggu 14 ini dari kitab Nabi Yeskiel, Mazmur, surat Santo Paulus kepada umat Korintus, dan Injil kabar gembira Markus. Apa yang Allah katakan dalam kitab Nabi Yeskiel? Nabi menamakan diri anak manusia, sedang mendengar Tuhan berbicara dan dipenuhi roh, yaitu hidup Allah. Nabi-nabi biasanya dengan cara frontal, Latin, tabrak dahi, menyampaikan bahwa umat Israel itu sangat keras kepala, dari hati yang keras menjadi pemberontak, meninggalkan Allah lalu menyembah berhala dan melakukan ketidakadilan, yaitu buat susah sesama. Nabi juga sangat menderita akibat umat Israel itu. Tetapi Allah minta supaya Nabi terus menjalankan tugasnya. Dengan demikian, umat tahu bahwa ada Nabi yang membantu umat untuk bertobat dan kembali setia kepada Allah dan melakukan kebaikan kepada sesama. Apa yang Allah katakan dalam kitab Nabi Yeskiel ditanggapi Mazmur. Ada kerinduan yang besar pada umat Israel untuk meninggalkan keras kepala itu, lalu kembali setia kepada Allah seperti hamba yang setia pada tuannya. Umat berjuang untuk tetap setia mengarahkan pandangan kepada Allah sampai Allah mengasihani, merahimi, yaitu membawa semua anaknya masuk ke dalam dirinya supaya tidak dibuat susah oleh orang-orang sombong yang keras kepala kepada Allah dan buat susah sesama. Juga supaya dalam rahim Allah manusia tetap setia kepada Allah dan tidak melakukan kekerasan kepada sesama. Apa yang Allah katakan dalam kitab Nabi Yeskiel ditanggapi Mazmur, dipenuhi dalam Injil kabar gembira Markus. Yesus hidup di kampung Nazaret sekitar 30 tahun, lalu Yesus pergi ke kampung lain. Yesus mulai mewartakan Injil kabar gembira dan melakukan perbuatan dengan daya luar biasa, Yunani, dinamit. Yesus diakui dan diterima di tempat lain itu. Waktu Yesus pulang ke kampungnya di Nazaret, orang-orang di situ biar sudah mendengar bahwa Yesus mewartakan Injil kabar gembira dan melakukan perbuatan besar itu, tetapi mereka tetap pada apa yang mereka alami selama ini, yaitu Yesus sebagai tukang kayu dengan saudara-saudari sepupu dari pihak Maria dan Yosef. Orang-orang sekampung Yesus itu tidak mengakui dan menerima Yesus sebagai anak Allah yang datang menebus manusia dari dosa dan membawa keselamatan dengan mulai mewartakan Injil kabar gembira dan melakukan perbuatan yang punya daya luar biasa itu. Yesus mengingatkan orang-orang sekampungnya bahwa mereka mengulangi pengalaman yang terjadi sejak nenek moyang yang tidak mengakui Nabi sebagai utusan Allah, tetap keras hati dan kepala menolak utusan Allah. Apa yang Allah katakan dalam kitab Nabi Yeskiel ditanggapi Mazmur, dipenuhi dalam Injil kabar gembira Markus, dihidupi Paulus bersama umat Korintus. Paulus menyadari bahwa pewahyuan atau penyataan Allah kepada Paulus hendaknya tidak membuat Paulus meninggikan diri.
Allah berikan semacam duri di dalam daging diri supaya Paulus rasa diri lemah dan tidak berdaya mengikuti Yesus, tetapi Allah yang memberi kekuatan untuk bisa berhadapan dengan orang-orang yang membawa pertentangan, kekerasan. Dalam kelemahan itu menjadi nyata kekuatan Allah yang membantu manusia untuk beriman teguh kepada Allah dan tidak melakukan keadilan kepada sesama. Umat Allah dalam Kristus, apa yang Allah katakan dalam kitab Nabi Yeskiel ditanggapi Mazmur, dipenuhi dalam Injil kabar gembira Markus, dihidupi Paulus bersama umat Korintus itu, Allah berikan kepada kita menjadi santapan sabda. Kita bersedia setia kepada Allah dan melakukan kebaikan kepada sesama. Allah mengajarkan kepada kita pengalaman Israel bahwa ada hal tertentu dalam diri kita yang keras dan tidak bisa diubah. Itu adalah tugas kita untuk perbaiki, karena Allah menanamkan kerinduan di dalam diri kita untuk mempunyai ketaatan seperti seorang hamba kepada tuannya. Kita mengakui nabi yang membantu kita meninggalkan hati dan kepala kita yang keras. Kita menerima Yesus bukan sebagai seorang tukang kayu dan satu dari anak manusia, melainkan sebagai anak Allah yang membawa Injil kabar gembira dan melakukan perbuatan yang besar sampai menebus kita dari dosa kerasnya kepala dan hati kita. Mungkin ada duri di dalam diri kita berupa keras kepala dan hati. Yesus mengubah hati kita sehingga kita mau mengikuti Yesus, supaya bersama Yesus kita mewartakan Injil kabar gembira dan melakukan kebaikan, bahkan sampai menebus diri kita dan semua orang. Allah memberikan kepada kita santapan sabda, dan Yesus memberikan kepada kita santapan tubuh darah Yesus. Allah membawa kita masuk ke dalam rahim diri Allah, lengkap dengan kebaikan, tetapi juga dosa kita, keras kepala dan hati kita, sampai menolak Nabi, memberontak melawan Allah, dan tidak mau setia mengikuti Yesus. Tetapi Allah memberikan kepada kita kerinduan untuk menjadi taat seperti hamba, dan kita mendengar Yesus menunjukkan bahwa kita tidak lagi menolak Yesus. Kita tidak lagi bertahan dalam keras kepala dan hati, tetapi kita mengikuti Yesus, mewartakan Injil kabar gembira dan melakukan kebaikan. Membantu juga saudara-saudari kita untuk tidak keras kepala dan hati lagi, tidak menolak Allah dan Yesus, tetapi setia menerima Nabi, membiarkan diri dihantar oleh Yesus masuk ke dalam rahim Allah. Dengan demikian, kita tetap tinggal bersama Allah selama-lamanya. Demikian.